terlihat, Pak. Lihat, oke. Ya. Oke, jadi satu hal lagi juga pengumuman. Saya udah upload di MS Team ya. Anda ada PR di modul 6. Anda kembali mengumpulkannya hari Kamis ya, minggu ini tanggal 28 Oktober kalau tidak salah ya. Jam 9 seperti biasa, nomor 6 sampai 10. Nomor 6 sampai 8-nya di Teams, 9 10-nya itu di Edunext ya. Cuma sekarang katanya Edunext itu masih down, atau ada dari Anda yang bisa buka nggak Edunext? Halo? Tadi saya coba nggak bisa, Pak. Oke. Yang lain gimana? Berarti memang masih down ya? Oke. Saya juga, Pak, hanya loading doang. Cuman nggak bisa dibuka, Pak. Oke, ya. Ya, jadi mohon dimaklumi aja lah ya. Ya, kalau di Indonesia mau maklum gitu ya. Kalau di luar negeri itu, kalau apalagi di Jerman tuh, kalau crash itu bisa termasuk kriminal ya, menghambat. Ya, dipertanyakan, karena kan harus ada uji coba kelayakan. Di TV nggak tahu nih, kok katanya diklaim dipakai 8 juta orang, tapi dipakai rumah sendiri crash. Itu ada tanyakan aja sama yang mengelola Edunext-nya, gitu. Kita nggak tahu. Jadi nanti untuk yang Edunext, nanti Kamis saja mudah-mudahan bisa di ini kan ya, bisa dikumpulkan hari Kamis tanggal 28 jam 9 di Edunext yang nomor 910. Kalau sandalnya Kamis nggak bisa juga, mungkin diundur aja. Bisa nanti kan akan saya lihat, akan saya kabarin di WA ketika Edunext itu sudah bisa diakses ya. Jadi nanti akan saya buat seperti assignment di sana yang nomor modul 6, nomor 9, 10 ya. Oke, kemarin mudah-mudahan saya tidak ada aduan ya, harusnya kemarin itu Anda lancar ujian ya, hari Sabtu ya, tanggal 23 lalu ya. Oke, sekarang kita bahas tentang bab baru, itu tentang elastisitas. Jadi elastisitas ini adalah sifat mekanik bahan. Jadi bahan itu kalau secara fisika itu ada, ya sebenarnya bisa ada banyak sih ya. Tapi yang utama itu biasanya dua. Pertama elastisitas dan kelistrikan ya. Jadi sifat listrik dan sifat elastisitas. Nah, elastisitas ini bisa dikatakan sifat mekanik dari benda ya, atau zat gitu ya, atau khususnya benda-benda padatan ya, benda-benda padatan yang dibahas nanti di sini terkait dengan hukum Hooke gitu ya. Jadi untuk yang sifat kelistrikannya di luar dari ini, dan benda di luar padat bahasanya berbeda tentunya. Gas di termodinamika dia ada sifat sendiri, kemudian ada benda cairan gitu di fluida yang dia ada sifat sendiri gitu. Nah, elastisitas ini yang difokuskan itu adalah benda-benda padat, solid ya, solid state. Jadi bisa namanya kalau benda padat itu bisa diaproksimasi menjadi benda tegar gitu. Jadi benda tegar itu adalah benda padat yang ideal. Jadi bahan cakupannya itu terkait dengan stres ya, stres itu apa? Kemudian regangan, nah ini terkait nanti dengan hukum Hooke ya, yang disebut namanya modulus elastisitas ya. Ada modulus Young, geser, dan Bulk, beserta aplikasinya. Oke, tentang tegangan dan regangan. Jadi tegangan itu disebut adalah gaya persatuan luas. Jadi kalau gaya itu bekerja ya pada suatu permukaan, maka tegangannya itu adalah sama dengan
F besar F dibagi A. Besar F dibagi A. Jadi P di sini dia merupakan skalar. Jadi besar F dibagi A. Dan satuan atau dimensi dari gaya luas itu adalah Newton per meter persegi. Ini gaya perluas. Kemudian regangan itu adalah perubahan yang dialami benda dengan dibandingkan dengan keadaan awalnya. Gitu ya. Ini adalah kalau ada perubahan panjang itu berarti delta L per L0, di mana L0 itu adalah panjang awal, delta L itu biasanya L dikurangi panjang akhir dikurangi panjang awal. Tapi dikasih mutlaknya karena namanya ya perpanjangan sih dia bertambah panjang ya, regangan itu. Tapi bisa juga kan dia kalau kita tekan ya itu jadi bertambah pendek ya, maka dikasih tanda mutlak. Kemudian juga ada delta A per A0 di mana A di sini adalah luas benda gitu ya. Dan A0 itu adalah luas awal. V di sini delta V itu adalah perbedaan volume. Volume akhir bukan volume awal gitu ya. Tapi khusus yang delta V di sini itu kita tidak kasih tanda mutlak, nanti biasanya kita membahas ini terkait dengan yang disebut namanya modulus bulk ya. Modulus bulk. Ya bisa juga kasih tanda mutlak juga, tapi nanti biasanya tidak dikasih tanda mutlak. Kemudian di V0 itu adalah namanya volume awal gitu ya. Dan regangan ini dia tanpa dimensi. Nah, hukum Hooke itu apa namanya istilahnya membuat jadi hukum Hooke itu diturunkan dari eksperimen. Jadi Robert Hooke yaitu masa ilmuwan fisikawan sejaman Newton itu membuat atau mengamati dari eksperimen bahwa apa namanya bahwa tegangan itu, jadi ketika sebuah benda padat tentunya, kita kasih gangguan dalam hal ini tegangan, gitu. Dan tegangan ini itu menyebabkan benda itu ada berubah, gitu ya, ada regangan namanya. Nah jadi satu hal lagi juga tegangan ini bisa dikatakan merupakan gangguan dari luar. Jadi ini bisa dikatakan ini penyebabnya dari luar apa. Nah ini biasanya efek bendanya, akibatnya apa gitu. Jadi tegangan itu bisa dikatakan gangguan pada benda. Jadi kita menekan benda ya, atau menarik benda. Benda ada apa istilahnya efeknya. Gitu. Pada benda itu ada efeknya. Jadi dia menyebabkan adanya regangan atau tadi apa namanya regangan gitu ya, dia itu bisa bertambah panjang kalau ditarik atau dia bertambah pendek. Nah, hukum Hooke ini secara khusus ya kita meninjaunya itu pada kasus statik, ya, artinya ketika benda kita tekan itu bendanya lagi tidak bergerak ya, benda padat tetapi lagi diam. Atau kita tarik gitu itu bendanya istilahnya tidak bergerak tapi diam. Jadi kalau ditarik ya kita harus ada dua sisi gitu, kiri dan kanan atau atas bawah, ditekan gitu ya. Ini jadi misalkan contoh gitu ya. Jadi ini biasanya sebuah kawat misalkan digantung pada dinding atau pada dinding misalnya langit, terus kita tarik. Dan ini jadi sebenarnya apa istilahnya kalau secara umum kan gaya F di sini itu diimbangi oleh gaya pada apa istilahnya tali di ujung ini kan ya. Jadi efeknya gitu ya. Jadi kalau misalkan bukan tali maaf, apa sih namanya bukan tali kawat maaf kawat baja misalkan ya. Jadi di sini juga ada apa istilahnya apa sih istilahnya reaksi ya dari F ini gitu ya.
Jadi pada dinding arahnya ke sana, dan ini menjadi penyebab dia itu berimbang gitu. Jadi dinding itu kita ambil seperti ini, dia dianggap tak bermassa gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan pada ujung kawat di sinilah kurang lebih. Jadi dia kawat ini tentunya di dalam keadaan diam. Jadi ketika kita tarik, dia dalam keadaan diam. Itu diimbangi oleh gaya pada ujung ini. Nah, jadi L0 ini adalah panjang awalnya ketika benda itu ditarik, ya itu ada perpanjangan namanya delta L. Nah, tegangan itu adalah F per A, ya, sedangkan regangan itu adalah delta L per L0. Dan luasnya apa? Luasnya itu adalah ini. Jadi gaya bekerja di sini itu sebenarnya bukan pada satu titik ini aja, tapi pada luas gitu. Dan diasumsikan gaya yang bekerja pada luas ini itu dia bekerja di seluruh permukaan ini dengan sama rata. Jadi sama-sama F gitu ya. Kalau satu konstan maka yang lainnya juga konstan dan besarnya sama. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh, ini oke. Kemudian ada dua jenis regangan kita nyebutnya. Ada yang disebut namanya regangan tarik atau tekan, kita sebut strain gitu ya. Yang seperti ini misalkan. Ini kita tarik atas dan bawahnya, dia seimbang. Jadi dia bertambah panjang intinya. Jadi ini adalah, atau ini tarik, ini tekan ya. Yang sebelah kiri ini tarik, sini tekan. Sedangkan regangan geser itu seperti ini. Jadi gayanya itu bisa dikatakan sejajar dengan permukaan yang di atas atau bawah, atau permukaan kiri dan samping. Nah biasanya kalau dia itu yang atas dengan bawah, dia akan seperti bergeser gitu bendanya. Itu yang dikatakan namanya regangan geser atau shear bahasa Inggrisnya. Dan perlakuan seperti ini di mana gaya yang atas ke sana, gaya yang bawah ke sana itu menyebabkan bendanya itu ya bisa dikatakan berubah bentuk. Dan pergeseran ini, perubahan ini kita sebut namanya delta X. Nah, kemudian ada yang disebut namanya modulus elastisitas. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa untuk tegangan yang kecil, benda bertegangan itu bisa dikatakan bisa bersifat elastis. Jadi faktor pembanding antara tegangan dan regangan itu didefinisikan sebagai modulus elastisitas. Jadi tegangan di sini itu sebanding dengan regangan dikali dengan modulus elastisitasnya. Oke. Nah, jadi apa itu modulus elastisitas? Itu menggambarkan keuletan bahan atau kekuatan bahan. Jadi kalau modulus Young-nya itu makin besar, itu artinya dia makin susah ditarik atau ditekan. Artinya kalau modulus Young-nya besar, delta X-nya atau delta L-nya ya, itu dia makin kecil gitu ya regangannya. Gitu. Jadi itu maksudnya itu. Jadi kalau dia itu makin besar ya, jadi bahan tersebut makin susah ditekan atau ditarik. Artinya dia menggambarkan kekakuan bahan. Gitu. Sama juga seperti itu. Kalau misalkan modulus geser itu kurang lebih sama. Jadi kalau yang atas itu kita tekan, kita tarik. Kalau yang modulus geser itu gambarannya tadi. Kalau yang modulus Young ini gayanya itu adalah tegak lurus, ya, tegak lurus seperti ini. Kalau modulus Young dia sejajar dengan permukaan gayanya. Dan ini bekerja pada dua permukaan ya. Jadi sehingga saling mengimbangi.
Kemudian satu lagi ini terkait dengan kemampuan bahan untuk dimanfaatkan, ini biasanya terkait dengan modulus bulk yang terakhir ini. Oke. Nah, ini modulus Young seperti yang saya bilang. Jadi tegangan normal itu adalah F tegak lurus dibagi dengan A. Jadi F tegak lurus itu maksudnya adalah komponen tegak lurus terhadap gaya normal. Jadi kalau misalkan ini rumusnya seperti ini. Jadi benar. Oke, jadi maksudnya tegak lurus itu begini. Ini saya sebut aja langsung. Ini adalah tegangan, yang sebelah kiri adalah regangan. Jadi kalau ini adalah permukaan, nah ini misalkan saya gambar begini. Jadi kalau misalkan ini ada permukaan seperti ini A di F di sini itu adalah ini tegak lurus terhadap permukaan begini. Jadi ke sana gitu. F-nya di seluruh permukaan gitu ya. Ini adalah A di sini. Maksudnya itu. Jadi ini adalah sebentar. Maksudnya tegak lurus itu. Ya. Dan modulus E di sini itu dimensinya sama dengan tegangan. Kenapa? Karena delta L per L0 itu dia tidak berdimensi. Nah, jadi ini bisa juga Anda bisa gambarkan. Sebentar. Oke, nah jadi bisa dikatakan begini, ini sebenarnya kalau kita ambil istilahnya kayak pelajaran hidup ya. Jadi manusia itu kan dalam hidup itu pasti ada tekanan. Kenapa ada tekanan? Karena dia punya masalah. Nah, dia ada tekanan di sini, jadi tadi masalah itu merupakan gangguan dari luar yang menyebabkan tekanan. Nah, regangan itu efeknya kan gitu ya. Ya, seperti misalkan kayak kuliah matematika dasar misalnya ya. Kuliah matematika dasar. Matematika dasar itu misalkan atau fisika dasar gitu ya. Nah, sebagian besar orang mengatakan itu sulit gitu ya. Ya itu Anda istilahnya dapat tekanan di situ kan harus lulus gitu ya. Nah, reaksinya tadi ya. Misalkan ya ini karena terkait dengan stres ya akibatnya misalkan ya biasanya sih kalau ekstrimnya gitu ya kalau yang tidak elastis ya, jadi kalau misalkan dia itu orang yang sifatnya elastis yang analog dengan E-nya itu besar gitu ya, biasanya reaksinya ya udah kita stres itu kita manage kita apa istilah kita atur ya dengan apa mengatur jadwal belajar gitu. Jadwal belajar, jadwal kegiatan gitu ya, sehingga stres itu bisa diatur. Jadi Anda perubahannya hanya kecil saja, hanya mengubah jadwal gitu ya. Tapi kalau orang yang stresnya ekstrim, misalkan ya tadi ya, misalkan suka ketawa sendiri gitu ya, karena
ya tadi stresnya itu berlebihan, jadi dia tidak bisa memanage. Kalau di ITB itu banyak yang suka ketawa sendiri gitu. Terus mungkin kalau dulu zaman era bukan pandemi itu ada seorang mantan mahasiswa saya gitu ya. Saya belum pernah ketemu soalnya. Itu pernah ketika jam 1 malam itu ada yang keliling ITB gitu ya, pakai sarung gitu. Saya nggak tahu tuh maksudnya apa gitu ya. Mungkin tadi ya orang aneh dalam tanda kutip, mungkin dia tidak bisa memanage stresnya gitu. Jadi mengakibatkan reaksinya pada Anda ya jadi seperti itu gitu ya. Sebenarnya pakai sarungan sih nggak masalah gitu ya. Cuma kalau Anda pakai sarungan keliling ITB dan jam 1 malam, itu patut dipertanyakan gitu ya. Apalagi suka ketawa sendiri gitu di jalannya. Jadi itu salah satu keunikan mahasiswa ITB ya. Ketika saya mahasiswa itu ada gitu ya. Saya kadang juga suka ketawa sendiri, tapi saya ada sebabnya gitu, bukan tidak ada sebabnya. Kalau dulu ya memang ada kebetulan istri ya. Kalau istri saya kan anak Unpad ya. Kemudian pada tetangga dengan ITB itu kadang kalau tengah malam itu suka dengar suara gitu. Orang nyanyi. Kalau Anda nyanyi siang hari sih tidak masalah, tapi ini tengah malam jam 12 gitu. Jadi itu ya tadi jadi stres mengakibatkan Anda ada perubahan gitu. Termasuk perubahan mental. Jadi makanya kalau Anda punya modulusnya itu tinggi, itu berarti sebesar apapun tekanan, itu perubahannya pasti kecil, artinya bahwa tidak ada efek. Cuma kita atur jadwal, tidak masalah. Nah, jadi ada cerita-cerita yang menurut saya menarik ketika zaman dulu sebelum pandemi, ketika kuliah. Sayangnya di sini kita nggak ketahuan nih kalau di Zoom. Mana orang-orang yang modulus iongnya kecil, mana yang besar gitu. Itu nggak bisa kelihatan. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan nggak? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu gayanya itu selalu tegak lurus terhadap bidangnya, Pak? Iya, selalu tegak lurus. Untuk yang gaya tegang normal ya. Tegangan normal maksudnya, sorry. Selalu tegak lurus dia. Jadi komponen yang kita ambil tegak lurus. Kalau yang sejajar itu nanti namanya modulus geser. Ataupun nanti ini yang ini nanti kita bahas. Ada lagi yang lain? Nah, tapi makanya kalau kita dalam pengujian bahan, terutama misalkan bahan buat pesawat terbang, itu kan dia memang harus bagus kan modulus elastisitasnya ya. Jadi makanya biasanya kita tuh pengujian seperti ini tuh ya sangat penting gitu ya untuk mengetahui kekuatan bahan. So misalkan Anda membangun gedung gitu ya, kan biasanya di dalam beton itu kan ada besi kan. Nah itu besi itu kan dia harus modulus elastisitasnya tinggi kan. Karena nanti kan dia akan kalau dibuat bertingkat itu kan tiap-tiap kerangka dari besi itu kan di dalam beton gitu. Itu kan akan mendapatkan tekanan gitu kan. Kalau modulus elastisnya kecil, berarti nanti kalau kita kasih beban, dia langsung bengkok, walaupun kecil. Tapi kalau dia itu makin besar juga dia itu tetap elastis, gitu, itu berarti bagus. Nah tentunya namanya ini kan benda tegar ya, yang seperti ini. Artinya tidak mengalami perubahan yang berarti. Itu kan sifatnya ideal. Kalau pada benda yang pada realitas, itu kan benda itu tidak ideal. Makanya
modulus ini kalau di sini kan kita anggap konstan. Ya, nah, tapi dia bisa bergantung pada waktu. Nanti akan kita lihat. Saya akan meninjau untuk fisika dasar itu dia konstan saja, tidak bergantung waktu. Tapi kalau secara umum bisa bergantung waktu. Nanti akan kita lihat. Tapi kita bahas cuma yang konstan ya, bukan bergantung waktu. Oke, ini beberapa contoh bahan ya dari sumber dari Giancoli, buku Elementary Physics. Ini kalau kita lihat seperti aluminium itu 70 kali 10⁴9 ya Newton per meter persegi. Jadi kalau Anda lihat aluminium, beras itu apa ya? Kuningan ya. Kuningan baja ya itu makin kuat kan ya. Sedangkan tulang itu itu 15 kali 10⁴9. Jadi lebih kecil, tentunya jauh lebih kecil pada aluminium ataupun kuningan ataupun besi. Kemudian marble apa ya? Ini 50 gitu. Makanya tulang juga itu ada batasan ya. Jadi ada batasan ketika kita mengangkat benda. Ya. Jadi tidak boleh sembarang gitu ya. Ini terutama nanti bisa terlihat. Ini sebenarnya bisa dilatih juga ya. Tapi walaupun dilatih juga tidak akan berubah banyak biasanya. Kurang lebih seperti ini untuk yang normal. Untuk atlet angkat besi mungkin ini bisa sedikit lebih banyak. Tapi tentu namanya atlet itu teknik mengangkat bendanya itu juga ada tekniknya gitu ya. Supaya tulang itu tidak patah gitu atau tidak retak ya. Karena bisa mengangkat kemarin itu rekor di Olimpiade itu Anda tahu berapa? Kalau kita kan perunggu itu dapat 100 berapa gitu kan. Ternyata Cina itu atletnya bisa mengangkat sekitar 200 perempuan. Jadi bisa Anda kebayang 200 kilo itu adalah Anda yang misalkan beratnya 50 itu ada 4 orang diangkat 200 kilogram. Kalau 100 itu 2. Jadi bayangannya itu aja. Jadi 100 kilo itu sangat-sangat berat. Kemudian kalau modulus geser ya itu adalah seperti ini. Jadi namanya ini ada tegangan geser gitu ya. Nah, jadi tegangan geser itu adalah F sejajar. Jadi gayanya itu sejajar atau di permukaan gitu. Tadi contohnya. Dan ini adalah tegangan geser delta X per H, dan G di sini adalah modulus geser namanya. Nanti akan kita lihat. Kemudian ada lagi yang disebut namanya modulus bulk. Modulus bulk ini. Jadi rumusnya seperti ini. Biasanya di sini ada tanda minus, ya, tapi konvensinya kelihatannya ini delta V-nya langsung diambil mutlak, ya. Jadi langsung positif. Ya. Jadi dia biasanya minus. Kenapa? Karena ini adalah tekanan biasanya. Ya. Tegangan itu tekanan. Namanya tekanan itu dia merubah volume. Seperti ini nih misalkan. Dia merubah volume dari besar ke kecil. Kan? Maka delta V-nya kan lebih kecil dari 0. Nah, biasanya di sini kasih tanda negatif. Tapi kalau di sini positif itu berarti delta V-nya sudah diambil mutlaknya saja. Jadi delta V per V. B di sini kita sebut namanya modulus bulk, BULK. Itu bulk itu nama bahasa Inggrisnya dari ruang, nama lain bahasa Inggris dari ruang bulk. 1 per B itu kita sebut namanya kompresibilitas. 1 per B. Kemudian, nah ini jadi kurva di mana hukum Hooke itu berlaku. Nah ini kalau kita lihat, kalau tegangan dengan regangan itu sebanding, artinya garisnya itu garis lurus ini ya. Itu Anda lihat di sini perpanjangannya itu kurang dari 1%. Jadi ini adalah batas di mana hukum Hooke itu berlaku. Jadi dari A, jadi dari O ke A. Elastis. Jadi artinya apa? Selama hukum Hooke itu berlaku, artinya ketika saya tekan dengan saya tarik, kemudian gaya luarnya itu saya hilangkan, artinya saya hilangkan gitu ya.
itu nanti benda itu akan kembali seperti semula. Panjangnya semula sama, tidak berubah. Itu yang dikatakan hukum Hooke. Sedangkan yang antara A dan B itu istilahnya batas proporsional. Jadi artinya dia ketika kita tarik ketika panjangnya melebihi 1%, itu bisa aja dia kembali, tapi bisa jadi panjangnya tidak sama. Nah, kalau yang sudah C dan D itu sudah istilahnya, apalagi yang C ke sini, ya, itu dia elastik, tapi ketika kita hilangkan gaya luarnya, dia berubah panjangnya, berubahnya sangat besar. Jadi ketika kita teruskan lagi, dia bisa patah. Jadi ke D gini, batas patah, titik patah. Nah, jadi kalau dia itu ternyata istilahnya ketika kita tarik misalnya dari B ke C, ternyata dia langsung ada penurunan. Ketika kita tarik lagi, ternyata tegangannya itu makin turun, regangannya makin turun. Nah, ini berarti dia bersifat plastik lagi. Artinya memang sifat bendanya secara mekanik itu sudah berubah. Tidak lagi elastik, tapi bersifat plastik. Seperti pulpen itu kan kalau Anda tekan sedikit kan dia masih tetap kan. Tapi kalau Anda tekan sangat besar, dia akan menjadi lebih pendek dari panjang semula. Dan tegangannya itu saya hilangkan, jadi dia berubah. Oke, ini dari saya dari satu hal terkait dengan ada pertanyaan? Pak, ingin bertanya, Pak. Ya. Itu yang di grafik deformasi plastik maksudnya apa ya, Pak? Ya, jadi misalkan gini, ini bayangkan ada kawat. Ya, awalnya dia pelan-pelan saya tarik sampai A. Kemudian saya lepas, dia masih balik. Kemudian ketika saya tarik lagi, jadi B, dia masih balik, tapi panjangnya masih berubah. Panjangnya berubah, maaf. Kemudian saya tarik lagi, ya sampai C. Nah, ini istilahnya? Saya tarik, gitu, terus saya lepas, gitu ya. Jadi F-nya saya nolkan, dia berubah panjang. Gitu ya. Tapi ada berubah panjang dari semula, ya, walaupun gayanya itu 0, jadi ada perubahan bentuk di sana. Kemudian kalau saya tarik lagi, ya itu perpanjangannya malah bukan ke sini, tapi malah ke sini. Gitu. Jadi dia ketika misalkan saya kasih tegangan atau gaya yang sama dengan yang di sini, itu dia perpanjangannya sudah di atas 1%. Kemudian makin ke sini lagi malah makin kecil, dia juga sama di atas 1%. Jadi ini dia bersifat plastik. Gitu. Jadi artinya benda itu sudah tidak lagi elastis, jadi sudah berubah panjangnya. Jadi kita kasih gaya sekecil apapun dia berubah. Itu kan plastik namanya. Itu kurang lebih penjelasannya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak ada, oke. Saya stop share ya. Sebentar. Ini. Apa ini? Oke. Ini terlihat ya. Oke. Nah ini dari buku, saya lupa namanya, Physics for Scientists apa ya? And Engineer. Jadi ini bab lain tentang elastisitas.
Tapi intinya isinya sama. Ini bahasa Inggrisnya, jadi mungkin, nah ini gambarannya tadi yang grafik tadi. Nah kalau ini lebih banyak. Ini apa namanya, harga-harga dari, misalkan nih baja, itu ada modulus Young-nya, ada modulus geser gitu ya, shear-nya, ada modulus bulk-nya. Modelnya sama, kurang lebih 10/10, tapi yang membedakan angka depannya nih. Kalau modulus Young untuk baja itu 20, sedangkan shear-nya itu 8,4, sedangkan modulus bulk-nya 6. Nah ini contohnya yang shear ya. Jadi seperti buku itu ada tekan ya, tapi gayanya horizontal gitu. Jadi di sini ada gaya F, ya. Di bawah tuh juga ada seperti gaya F kecil juga dan dia besarnya sama. Arahnya berlawanan. Ini contohnya seperti ini juga. Jadi ya ketika buku itu ada geser tuh ada perubahan ini kan, perubahan panjang. Itu yang shear. Kalau yang, nah ini kalau yang apa modulus Young itu seperti ini. Jadi ada apa istilahnya batang gitu ya. Ini ada tekan di sini, ini ada tarik kemudian. Dan nanti dia biasanya nanti akan terjadi perubahan panjang. Ini shear rasanya, nah ini modulus bulk rasanya tadi udah ya. Nah ini contoh apa istilahnya? Slab itu apa ya? Kayak apa ya, persegi ya. Tapi ini merupakan bahan uji. Nah, jadi misalkan ini adalah ya ada misalkan gambaran itu beton, bahan beton gitu ya. Ini misalkan ketika kita apa istilahnya itu ya seperti tadi ya. Ini kita ini kan apa beban gitu dia langsung retakkan gitu. Ya. Yang ini misalkan Anda bisa bayangkan batangan semen lah ya. Ketika ini kan makin besar dia cenderungnya retak. Nah kalau misalkan dia itu diisi besi, ya, diisi besi, ya ini cukup membantu. Artinya besi tersebut, apalagi bukan apa kawat baja gitu yang besar, semen ini menjadi lebih kuat kan. Jadi bisa dikatakan ketika dia menahan beban, dia makin elastis. Jadi artinya memang semen itu sendiri dia membantu. Baja sendiri juga membantu ya untuk semen supaya dia lebih elastis. Dan ini misalkan kalau dia itunya lebih kuat gitu ya, ini kawat bajanya. Ya ini cuma beberapa contoh, soalnya Anda bisa lihat di buku. Oke. Ada pertanyaan ini terkait dengan ini? Selanjutnya, bukan. Osilasi kok tidak salah sekarang ya. Saya stop share dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke bab baru tentang osilasi harmonik. Oke, jadi kita masuk ke bab baru tentang osilasi harmonik. Apa sih osilasi itu? Osilasi itu bisa dikatakan gerak bolak-balik. Jadi artinya dia ada periode di sana. Nah, harmonis itu biasanya terkait dengan fungsi sinusoidal. Harmonis. Kalau tidak harmonis itu berarti fungsinya bukan sinusoidal atau dia ada koreksi.
Nah, sekarang ada beberapa hal yang perlu kita perkenalkan dalam osilasi. Gitu ya. Pertama itu adalah amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah nilai maksimum dari titik kesetimbangan. Jadi kalau saya tarik, nih misalkan ini ada apa namanya kawat, ya di sini ada bola baja, misalkan ini saya tarik, per ini, pegas ini itu akan dia tertekan ya. Jadi kalau kita anggap dia masih di daerah yang elastis, jadi ketika kita lepaskan dia akan berosilasi gitu, atas bawah bergerak. Nah, panjang maksimum itu adalah tadi ini amplitudo, jadi panjang maksimum dari pegas teregang, apa istilahnya yang tertekan atau teregang, tertarik, itu adalah A. Itu adalah A. Ya. Jadi titik setimbangnya ya yang tanpa ditarik, jadi dia didiamkan. Itu titik setimbang. Kemudian ada yang disebut namanya periode, itu adalah satu kali melakukan osilasi, atau osilasi itu bisa dikatakan antar puncak ke puncak, gitu, atau dari lembah ke lembah, itu satu osilasi. Atau satu gunung, satu lembah, itu juga satu periode. Yang disebut T, namanya ini adalah gambarannya. Kemudian ada lagi juga disebut namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah osilasi per waktu. Jadi misalkan kalau periode itu misalkan ya, Anda mengunjungi orang tua setiap sekali 1 bulan. Jadi periodenya 1 kali 1 bulan. Kemudian frekuensinya ya tinggal 1 per bulan. Kalau periodenya 1 kali dalam 1 bulan. Atau 2 kali dalam 1 bulan. Itu periode. Kalau frekuensinya itu berarti 1 per ya, setengah kali dalam Kalau dia itu 2 kali dalam 1 bulan, itu kita menyebutnya frekuensi ya, 2 kali dalam 1 bulan. Itu frekuensi, jadi artinya 2 kali per bulan. Jadi kalau misalkan periode ya berarti ya setengah bulan. Jadi artinya 2 minggu. Paham ya seperti itu? Itu contoh. Itu kalau untuk kasus yang tidak pandemik gitu. Atau kita nih kuliah. Kuliah ini periode frekuensinya berapa kali? 2 kali dalam seminggu, artinya 2 kali seminggu. Berarti kalau periodenya tinggal dibagi 2 aja, setengah ya, seminggu. Itu frekuensi dengan periode. Nah ini contohnya misalkan untuk osilasi harmonik, ya, kalau ada pegas ya di dalam keadaan setimbang, kemudian saya tarik, gitu ya. Nah, ini titik setimbang yang tanpa gangguan luar atau ditekan atau ditarik gitu ya. Nah, ini kalau yang ini adalah ditarik sejauh A. Nah, A di sini adalah tarikan maksimum gitu, yang disebut namanya X maksimum. Gitu. Jadi kalau dia itu sembarang, misalkan X, sepanjang X, itu maka gaya pulihnya itu sama dengan min Kx. Jadi F di sini sama dengan M kali A. Ya. Sedangkan A di sini adalah turunan kedua kan dari X. Ya. Nah, jadi persamaan ini itu akan mempunyai solusi kalau Anda masukkan X sama dengan A cos omega T. Jadi dari Anda masukkan 4 ini, persamaan 4 ini ke 3, itu akan Anda dapatkan bahwa omeganya itu adalah yang disebut dengan frekuensi sudut, itu adalah akar dari K per M. Oke. Nah, jadi ini X sama dengan A cos omega T, dengan omega itu adalah akar K per M. Ini omega ini disebut adalah namanya frekuensi sudut. Ya. Jadi untuk 1 kali periode, 2pi itu sama dengan omega kali T. Sehingga periode di sini itu adalah omega 2pi dibagi omega. Atau frekuensinya sama dengan omega bagi 2pi. Dan satuan dari omega itu adalah radian per detik atau radian per sekund. Kemudian fasa.
sebenarnya fasa di sini itu adalah omega T ditambah V. V di sini sebenarnya adalah beda fasa sebenarnya. Itu disebut pergerakan fasa dari amplitudo lokal, dari lokasi amplitudo. Jadi kalau misalkan seperti yang biru ini, itu adalah A cos omega T yang biru. Karena cosinus kan. Nah, ketika saya tambahkan V di sini, dia bergeser. Bergesernya puncaknya Anda lihat itu sejauh V digeser. Jadi kalau V-nya itu lebih besar dari 0, itu dia bergesernya ke kiri. Kalau dia itu lebih kecil dari 0, itu bergesernya ke kanan. Itu aja gambarannya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada atau tidak? Saya tunggu 2 menit. Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kinematika. X maksimum itu adalah A. Oke. Sedangkan X-nya di sini itu adalah A cos omega T. Jadi gambarnya seperti ini. Kecepatan, yang disebut namanya kecepatan osilasi, ya, itu ya biasanya arahnya ke atas. Kalau di sini X, di sini T gitu ya. Jadi V di sini adalah dx per dt. Jadi Anda turunkan aja perpindahannya. Yang didapatkan ini adalah minus. Ya, jadi artinya apa? Ketika X-nya itu maksimum pada T sama dengan 0, kecepatannya dia jadi minimum. Kalau misalkan amplitudenya minimum atau 0, dia menjadi maksimum kecepatannya. Dan Vmax di sini adalah A kali omega. Kemudian kalau untuk percepatannya itu Anda tinggal turunkan saja 2 kali. Ya, d kuadrat x per dt kuadrat itu akan mendapatkan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah percepatan maksimumnya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tanda minus. Jadi artinya apa? Ketika A-nya itu maksimum di sini, oh maaf, kalau yang kecepatannya berarti kalau perpindahannya maksimum berarti kecepatannya 0. Sedangkan yang kalau perpindahannya maksimum berarti kecepatannya 0. Nah, tapi perpindahannya dia negatif ya atau minimum. Jelas ya? Oke, silakan kalian lihat. Nah, ini contoh misalkan kalau kita memperhitungkan gaya berat, tapi gaya beratnya di sini dia konstan ya. Gaya beratnya itu konstan. Oke. Kalau gaya beratnya konstan itu tidak mempengaruhi osilasi. Jadi dia sifatnya hanya menggeser saja. Tapi solusinya perpindahannya tetap sama. X sama dengan A cos omega T tambah. Di mana omega itu adalah akar K per M. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sorry. Nah, ini apa istilahnya bandul sederhana. Ya. Jadi mendekatkan bandul sederhana itu, ini ada tali di sini yang panjangnya L. Nah, bola di sini, benda di sini itu dianggap sebagai partikel titik. Itu yang gayanya itu adalah sama dengan minus mg sin theta. Jadi harus ingat di sini tanda minus di sini itu adalah arah dari restoring ya, arah pulih. Sama juga halnya dengan mana tadi? Gaya pegas di sini kan ada minus di sini. Itu maksudnya tuh gaya tersebut ini adalah arah pulih ya. Gaya restoring artinya dia akan selalu ke titik setimbal. Sama juga halnya dengan ini. Nah, cuma yang membedakan di sini ya. Jadi F-nya itu adalah mg sin theta. Jadi ketika tetanya itu sangat kecil, jadi sin tetanya di sini itu menjadi theta lah kurang lebih. Ya. Dan karena tetanya kecil, X-nya itu bisa saya dekati sebagai L kali theta. Jadi makanya nanti ini dibagi L dikali L gitu. Jadi X-nya itu adalah L theta. Gitu. Hasilnya sih L sin theta. L kali theta betul. Jadi X ya. Jadi ketika kita dapatkan ini, yang kita memakai X sama dengan L kali theta. Jadi dengan theta kecil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya solusinya juga sama kan mirip dengan yang di sini kan ya. Cuma di sini omeganya sama dengan akar K per M. Di sini adalah G per L. Itu aja. Kemudian energi pada pegas. Nah, energi pada pegas itu, energi potensialnya kalau kita lihat, ini kan U sama dengan setengah KX kuadrat. Jadi kalau X-nya itu sama dengan ini, Anda bisa dapatkan ini. Setengah KA kuadrat kali cos kuadrat omega T plus. Energi kinetiknya gimana? Energi kinetik itu sama dengan ini. Ini kan setengah M V kuadrat, di mana V di situ adalah dx per dt. Kan? Kalau Anda masukkan, yang ini, itu didapat ini. Nah, ini kalau saya jumlahkan, nanti yang kalau omega ini kan sama dengan akar K per M. Ya. Jadi kalau saya ini kan, maka akan saya dapatkan seperti ini. Di mana nanti kalau cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Sehingga nanti pada akhirnya energi mekaniknya itu akan sama dengan setengah K kuadrat. Yang tidak lain adalah di sini adalah konstan. Begitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ini saya sudah cukup banyak nih ngasih materi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Ini langsung aja ya. Tentang gaya teredam. Jadi, osilasi itu seperti ini. Anda bayangkan, ini osilasi harmonis, dia ideal. Ya. Jadi kalau Anda naik motor, shock breaker itu isinya adalah pegas. Tapi kenapa pegas yang Anda ambil itu, yang Anda gunakan itu dia tidak berosilasi terus. Kalau osilasi harmonis kan, dia terus-menerus ya. Sehingga ketika nanti Anda ketemu lubang atau polisi tidur, dia itu akan terus-menerus berosilasi itu, sehingga
Anda tidak nyaman naik motor atau naik mobil. Jadi kalau laki-laki istilahnya turun merok gitu. Bisa rusak gitu. Jadi makanya ini adalah keadaan ideal. Untungnya kita bukan dalam keadaan ideal, tapi keadaan yang teredam. Nah, apa yang menyebabkan sebuah pegas itu bisa teredam? Itu biasanya dalam shock breaker itu biasanya ada cairan. Cairan biasanya berupa oli gitu ya, atau fluida lah ya. Sehingga nanti intinya fluida tersebut kan ada kekentalan. Nah, kekentalan itulah yang menyebabkan adanya gaya gesek. Tapi gaya geseknya itu tidak lagi konstan, tapi bergantung pada kecepatan. Ini Anda ingat kan? Ini hukum apa ini? Kalau gaya geseknya itu bersebanding dengan kecepatan. Roughly. Maharazi. Iya, Pak. Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Dedi Marcelino. Ya Pak, saya tidak tahu. Nggak tahu. Anda pernah dengar hukum Stokes nggak? Jadi kalau dia itu makin kental, gitu ya, itu biasanya nanti B di sini terkait dengan sebanding dengan koefisien kekentalan fluida. Jadi kalau fluida itu makin kental, dia akan menunjukkan gaya geseknya. Kalau B-nya itu makin kecil, ya gaya geseknya bisa diabaikan. Kalau dia itu tidak kental. Tapi kalau itu makin kental, gaya geseknya makin besar. Nah, jadi nanti kalau pegasnya itu dalam sebuah medium, dalam fluida atau dalam medium, fluida atau gas, gitu ya, tentunya dia nanti akan ada gaya gesek yang bergantung pada kecepatan. Nah, faktor B ini kita lihat, kalau ini dari hukum 2 Newton ya, jadi kan ini yang B-nya sama dengan 0 nih, yang suku pertama paling kanan. Kalau ada B, ya ada tambahan sukunya, gitu. Tapi ini sebanding dengan kecepatan. Nah, nanti kalau Anda masukkan misalkan ke matematika atau MEPAL gitu ya, program ini akan Anda dapatkan bahwa persamaan diferensial yang seperti ini, itu akan solusi seperti ini. Jadi kalau digambar, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi artinya apa? Bahwa amplitudenya itu tidak lagi konstan, tapi bergantung pada waktu. Dan dia teredam, gitu ya. Karena ada faktor B di sini. Jadi faktor B di sini sangat penting. Jadi dia terkait dengan masalah redaman. Kalau gaya geseknya konstan, atau permukaan misalkan itu konstan, itu tidak berpengaruh. Dia hanya menggeser osilasi saja, tapi tetap osilasinya osilasi harmonik. Tapi ketika pegas tersebut dalam sebuah fluida, itu ada redaman, ya. Redamannya bergantung pada kecepatan. Karena dia bergantung pada kecepatan, ya, artinya dia tidak konstan, maka osilasi dia teredam. Jadi seperti ini. Jadi kalau Anda ambil tanya menurut berhingga, dia akan 0. Jadi tidak akan ada osilasi. Nah, jadi ini salah satu teknologinya ya masalah kenyamanan gitu ya. Kita kenyamanan bermotor itu adalah atau kenyamanan berkendara, mobil, kereta, motor itu menggunakan teknologi osilasi teredam. Itu terkait bagaimana kita membuat sebuah bahan pegas ya yang elastisitasnya besar, dia B-nya besar, ya. Terus juga terkait dengan K dan juga bagaimana kita membuat cairan yang sangat-sangat kental. Gitu. Sehingga osilasi ketika sebuah motor atau mobil itu mengalami gangguan ya, terkait dengan osilasi ada lubang atau menunjukkan posisi tidur, dia osilasinya langsung teredam, gitu, tidak terus-menerus, yang menyebabkan tidak nyaman. Nah, berikutnya itu yang disebut namanya ada osilasi dipaksakan. Nah, biasanya osilasi dipaksakan itu
ini ada tambahan suku lagi nih, jadi selain di sini. Ini ada tambahan lagi. Suku apa? Ya, ada disebut namanya suku gaya paksa. Nah, gaya paksanya itu biasanya terkait dengan osilasi. Nanti akan kita ambil contoh ya seperti apa. Ya tentunya apa namanya? Saya tidak akan detail manikan, jadi cuma Anda harus hafal rumusnya lah, solusinya segala macam harus apa. Di buku Halil Resnik rasanya juga ada. Ya. Jadi kalau itu dipaksakan, misalkan dia awalnya sistem osilasi itu dapat apa istilahnya tanpa tanpa adanya gaya gesek dengan gaya paksa itu adalah omega 0. Omega 0 ini adalah akar K per M. Itu osilasi harmonis murni lah, yang tanpa gaya gesek dengan gaya paksa gitu. Nah, ketika ada gaya gesek, agar supaya dia tetap berosilasi, ya, itu kita biasanya menggunakan gaya luar yang bentuknya sama dengan osilasi, artinya sinus kosinus. Jadi bentuknya harmonis dan frekuensinya adalah omega D. Ini adalah frekuensi dari gaya paksanya, karena dia bentuknya sinusoidal. Maka nanti amplitudenya itu sangat bergantung pada omega 0 dan omega D lah intinya gitu. Jadi ketika omega D-nya sama dengan omega 0, ini amplitudenya akan menjadi maksimum. Ini yang disebut namanya frekuensi osilasi ketika omega D-nya sama dengan omega 0. Gitu. Jadi artinya dia dikatakan frekuensinya osilasi itu artinya bahwa amplitudenya maksimum. Itu aja jadi terkait dengan osilasi dipaksa dan osilasi harmonis, ya osilasi harmonis teredam dan osilasi harmonis dipaksa. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kecuali kalau ada pertanyaan, silahkan. Pak, izin bertanya. Mohon maaf, Pak. Ya, sorry ya, silakan ada pertanyaan ya. Dia tanya, Pak. Saya ingin bertanya, apakah ada gerak osilasi yang tidak memiliki keredaman itu, Pak? Jadi dia tuh berosilasi terus tanpa berhenti. Apakah ada, Pak? Kalau seperti itu misalkan kita bayangkan ini aja, osilasi di ruang vakum ya. Jadi osilasi terus itu. Atau katakanlah osilasi yang di udara. Itu biasanya osilasi terus. Tapi maksudnya gini, kalau kita meninjau, jadi gini, yang terkait dengan masalah redaman itu ya itu ada dua hal yang ditinjau. Pertama memang fluidanya, medium dari pegas di mana dia berada. Yang kedua itu adalah bahan pegasnya. Itu bahan pegasnya itu juga penting. Jadi memang faktor redaman itu pertama memang terkait dengan fluida di mana pegas itu berada, dan kedua itu bahan pegasnya apa. Itu yang terkait dengan redaman. Jadi kalau misalkan tidak ada fluidanya, misalkan fluidanya di udara atau di vakum, ya itu pasti akan osilasi terus, yang dikatakan osilasi harmonik. Nah, misalkan kenapa kok tiba-tiba misalkan di vakum tapi kok dia bisa teredam? Itu bisa kemungkinan terjadi karena kan namanya pegas itu kan terbuat dari bahan. Oke. Nah, bahan itu nanti juga bisa menyebabkan peredaman osilasi, itu bisa. Tapi itu rumusannya beda lagi, bukan seperti yang tadi. Maksud saya gini, B-nya kalau yang tadi itu kan yang saya bilang konstanta B di situ. Sebentar, konstanta B di sini itu kan terkait dengan
faktor kekentalan fluida kan ya. Nah, kalau dia itu fluidanya misalkan tidak ada atau kita ambil vakum, nah berarti B di sini itu terkait dengan sifat dari benda ininya, pegasnya. Jadi bahan pembuat pegasnya gitu. Itu. Jadi kalau misalkan dia itu B-nya 0, artinya apa istilahnya? Ya bahan pegasnya itu bisa kemungkinan makin ringan gitu ya, tidak berat gitu ya. Ini bisa jadi kan menuju 0. Sehingga gaya redamannya itu makin kecil gitu. Gaya geseknya itu makin kecil sehingga redamannya dia tidak ada. Itu salah satunya kenapa misalkan osilasi harmonis itu bisa terus-menerus terjadi tanpa adanya redaman. Jadi pertama di fluida, yang kedua bahan dari pegasnya. Gitu. Ada lagi yang lain? Silakan, ada lagi yang lain? Sebentar ya, saya buka ini dulu, buka apa namanya? Bentar. Ini aja deh saya bahas. Ini kalau di buku ya, di buku yang saya, ya salah satu yang saya pakai. Jadi kalau ada resmi kan Anda udah punya ya. Ini yang Physics for Engineer and Scientist ini alternatif buku aja, tapi sering saya pakai karena contoh-contohnya bagus. Jadi ini contoh dari gerak osilasi. Ini seperti tadi yang saya bilang, keseimbangannya di X sama dengan 0 gitu ya. Ini misalkan saya tekan dia. Nanti dia akan saya lepas, dia akan bolak-balik di X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 itu adalah titik setimbangnya. Ini locum hook gitu ya. Jadi dia berlaku bahwa X itu terkait dengan regangan. Kemudian ini terkait dengan ini. Ini Anda secara matematik lah tadi udah saya jelaskan. Kemudian, nah ini gini. Jadi bagaimana kita tahu kok bahwa pegas itu menginikan osilasi? Nah ini paling mudah gini. Kalau kita bisa buat percobaan, ya. Jadi ada pegas yang kita tarik, kemudian di sini ada apa namanya, kayak alat tulisnya gitu ya. Terus di sini ada apa paper yang berjalan. Jadi kalau paper itu berjalan, dia pasti akan membentuk sinusoidal. Tapi kalau dia itu tidak berjalan, diam, itu berarti cuma garis saja yang bolak-balik. Seperti itu. Jadi makanya pegas ini itu termasuk dia gerak harmonik, osilasi harmonik. Ini rasanya tadi udah ya. Ini juga udah ya, maksimum. Ini contoh aja. Nah ini energi dari osilasi harmonik ya. Jadi tadi kita udah kan ya. Karena kita memakai ini, didapatkan ini juga udah. Jadi E di sini makanya konstan. Nah ini jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah antara K dan U. Jadi kalau U-nya itu adalah setengah KX kuadrat, K-nya adalah setengah MV kuadrat, di mana U-nya itu yang oranye, K-nya itu adalah yang biru. Ya. Jadi ini bentuk osilasinya gitu ya. Jadi dia selalu positif karena ini X kuadrat dengan V kuadrat. Nah ini kalau digambarkan antara K dengan U ya terhadap X gitu ya. Kalau dia itu energi kinetiknya maksimum, U-nya itu 0. Kalau misalkan K-nya 0 berarti U-nya maksimum. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi mencari V-nya ada tinggal ya gampang lagi.
Nah, ini membandingkan antara gerak harmonis dengan gerak melingkar beraturan. Jadi ini kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Gerak melingkar beraturan dengan gerak melingkar dengan gerak oscilasi harmonis. Maksudnya ada gambarnya. Masih ada gambarnya. Nanti kita cari ke ini yang lain. Kemudian, nah ini contohnya yang tadi yang pendulum ya. Jadi apa namanya? Ini kan sin theta ini saya ambil sangat kecil tetanya sehingga bisa didapatkan S-nya itu adalah L kali theta gitu. Tapi di sini kebetulan diambilnya itu yang theta. Sehingga tapi sama omega-nya itu sama dengan akar dari G per L gitu. Omega-nya. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Sebentar ya. Oke, nah kalau ini tadi yang disebut namanya pendulum, jadi bola di sini dianggap sebagai partikel titik. Ini disebut namanya pendulum sederhana. Nah, ada yang disebut lagi namanya pendulum fisis. Ya, pendulum fisis itu biasanya kita mengambilnya bukannya partikel titik, tapi benda tegar gitu ya. Seperti ini misalkan ya, sembarang ini titik sumbu putarnya gitu ya. Ini titik pusat masanya. Nah, kita mengambil kita menggunakan torsi gitu. Jadi pusat massa di sini itu ada gaya berat, nah gaya beratnya itu ada lengannya terhadap titik O itu adalah D. Sehingga disama dengan MGD sin theta. Pada minus di sini analog dengan yang tadi ya. Itu bukan masalah terkait dengan arah torsi ke luar atau ke dalam, tapi ini terkait dengan gaya restoring gitu, minus MGD sin theta. Jadi sama aja kita ambil tetanya sangat kecil sehingga aproksimasi sin theta jadi theta itu bisa berlaku gitu ya, lebih bagus. Nah, ini kalau saya dapatkan ini kalau saya ambil tetanya sangat kecil, jadi sin theta menjadi theta, itu akan saya dapatkan persamaan yang mirip dengan tadi, ya, yang 15.27 dengan kecepatan sudutnya omega itu adalah akar dari MGD per I ya, di mana itu adalah I di sini itu adalah momen inersia terhadap titik O gitu ya. Jadi dia sumbu putarnya di O ya. Jadi bukan di pusat massa, jadi titik O. Nah, titik O ini kan dia ada jaraknya. Nah, tinggal I di sini berarti adalah sama dengan, kalau boleh saya tulis, boleh saya tulis karena ini buku saya kan. Jadi I di sini itu sama dengan ICM ditambah M di kuadrat ya. Ini terlalu ini. Sini aja nih I sama dengan ICM yang pusat massa ditambah M
D kuadrat. Ini adalah momen inersia di titik O, ya. Kan dia jaraknya D dari pusat massa. Ini periodenya gitu ya. Kemudian ada contoh lagi, misalkan ini dari batang yang bermassa M dan L. Nah, uniform di sini artinya bahwa rapat massanya konstan. Yang lihat di sini. I-nya di sini adalah sepertiga ml kuadrat ya, karena titik O di sini kan jaraknya L/2 dari pusat massa. Ini contohnya bisa kita dapatkan periodenya itu adalah 2pi akar 2L/3. Oke, nanti akan kita lanjutkan yang terkait dengan ini. Ya. Tapi itu saja mungkin dari saya. Ada pertanyaan nggak? Oke, sebentar kalau begitu saya